Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah. Salatu wa salaman ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma'ba'd. Alhamdulillah, saat ini kita, khususnya saya, bisa memulai bedah Al-Quran melalui pendekatan tafsir Al-Amin. Sama-sama kita ketahui bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia, difungsikan sebagai hidayah atau sebagai petunjuk, pedoman hidup, dan seterusnya. Al-Quran sama-sama kita ketahui terdiri atas 114 surat, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas yang ke-114. Tentu saja ini cukup lama, cukup panjang, tapi kita tidak usah membayangkannya sedemikian rupa. Yang jelas, mari kita mulai. Kali ini izinkan saya membahas terlebih dahulu dari at-ta'awudz. Sebagaimana kita tahu, setiap orang yang mau membaca Al-Quran, oleh Al-Quran sendiri minimal dianjurkan untuk membaca at-ta'awudz. Allah berkalam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faiza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Manakala engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka hendaklah kamu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Kenapa kita dianjurkan untuk membaca at-ta'awudz terlebih dahulu? Oleh karena kita ini sebagai hamba Allah, sebagai makhluknya, seperti dikatakan dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Samad. Allah itu adalah tempat bergantungnya semua makhluk, terutama kita manusia. Oleh karena itu, sebelum kita mengerjakan membaca Al-Quran, dianjurkan untuk membaca ta'awudz supaya bacaan kita tentang Al-Quran ini, pemahamannya, penerjemahannya, pemaknaannya, penafsirannya tidak terusik atau tidak terganggu oleh syaitan yang terkutuk itu. Maka kita dianjurkan untuk membaca ta'awudz. Yang kedua, bentuk at-ta'awudz ini berbeda-beda. Karena Al-Quran tidak merumuskan secara pasti. Beda dengan basmalah. Kalau bismillah itu memang ada rumusnya. Allah berkalam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kalau basmalah itu memang ada konkret di dalam Al-Quran. Sementara untuk ta'awudz, Allah hanya menyampaikan faiza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ada perintah kepada umat manusia, orang-orang beriman, supaya membaca ta'awudz, tapi redaksi ta'awudznya tidak ada dalam Al-Quran dalam pengertian yang sifatnya utuh. Karena itu tidak usah heran kalau bentuk bunyi atau teks ta'awudz itu bermacam-macam. Yang standar memang, dalam arti umum dibaca di dunia Islam manapun, teratannya adalah seperti yang kita kenal, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada yang lain, a'udzubillahi sami'il alim
Ada yang menambahkan a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonir rajim. Minimal ada 5 redaksi, bisa jadi lebih. Saya tulis di kitab saya ini, At-Tafsir Al-Amin ini, beberapa model bentuk bunyi teks at-ta'awudz itu. Nah, yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini yang standar itu tadi, yang umum berlaku di mana-mana, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung atau aku memohon perlindungan kepada Allah. Perlindungannya dari hal apa? Minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Kenapa sih setan itu dikatakan yang terkutuk? Tentu Allah yang Maha Tahu. Nggak mungkin Allah itu mengatakan begitu sekiranya tidak ada dasar pertimbangannya. Yang pasti setan itu adalah makhluk yang terbuat dari api. Dan begitu panjang sejarahnya perseteruan antara setan dengan malaikat, lalu perseteruan syaitan dengan manusia, sampai-sampai setan mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka rela dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikutuk oleh manusia, dikutuk oleh orang-orang beriman, cuma minta satu saja syaratnya mereka: diberikan kehidupan, tidak dimati-matikan selagi manusia itu berada, masih ada. Tujuannya satu, dia saking dengkinya sama manusia, terutama orang-orang beriman, dia ingin berusaha seberapa dapat menggelincirkan manusia itu, terutama keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanannya kepada Al-Quran, keimanannya kepada para malaikat, keimanannya kepada kitab-kitab Allah, keimanannya kepada hari akhir, keimanannya pada qada dan qadar. Nah itu, jadi sampai kapanpun dia. Maka Allah mengajari kita supaya minta kepadanya, minta perlindungan dari godaan setan yang terkutuk. Kapan setan menggoda, tidak ada batas waktunya, terus menerus. Gak kena dari kiri kanan, gak kanan belakang, belakang depan, atas bawah, terus seluruhnya. Maka ada informasi yang menarik, saya pikir. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu mengatakan bahwa yang namanya setan itu suka keluar masuk ke dalam tubuh kita ini, kita tubuh manusia, terutama melalui peredaran darah. Kita ini ada pori-pori, ya, walaupun pori-pori itu sangat kecil, hanya bisa dilihat dengan mikroskop, tetapi untuk setan karena dia digolongkan ke dalam makhluk halus, ya tentu dia akan mudah keluar masuk. Sampai-sampai ada pertanyaan dari salah seorang mahasiswa saya beberapa hari yang lalu. Prof, katanya, apa setan itu tahu tentang maksud hati seseorang? Ya. Kalau tahu, apa alasannya? Ya, untuk sementara saya menjawab, kalau mengacu kepada pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan beberapa ulama lain, kalau setan itu keluar masuk ke dalam tubuh kita itu sudah begitu mudahnya ke dia makhluk halus, maka ya ibarat orang mengintip sesuatu, sekali tidak kelihatan, dua kali tidak kelihatan, lama-lama bisa jadi. Makanya di dalam Al-Quran ada ketika Nabi itu, bukan hanya Nabi Muhammad SAW, Nabi yang lain juga memiliki suatu kehendak, suatu angan-angan, wah mereka sudah lebih dahulu itu menggodanya, berusaha. Sampai Quran pun jika perlu itu ada yang dihilangkan oleh mereka. Itulah para pemirsa yang saya hormati, bahwa kita diperintahkan untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kemungkinan tergoda, apalagi digoda oleh syaitan yang terkutuk. Jadi sebutan syaitonir rajim
itu sudah melekat dan dilekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diketahui itu. Setan tidak berkeberatan karena tidak syaratnya cuma satu, diberikan kehidupan untuk selama mungkin dan dia diberi kesempatan untuk menggoda manusia. Maka sebelum baca Al-Qur'an kita dianjurkan untuk membaca kalimat ta'awudz manapun modelnya tadi, meskipun yang standar adalah satu, kita boleh membaca bentuk yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya, tetapi substansinya adalah sama. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemungkinan godaan syaitan yang terkutuk. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.